Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang memberkati dan menjagai kehidupan kami, senantiasa menuntun kehidupan kami dalam keadaan baik dan sehat. Hingga saat ini Tuhan, kami masih diberikan waktu kembali untuk kami merenungkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami tentang firman-Mu hari ini, biar kami mengerti Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Roh Kudus dalam diri kami. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, di dalam kehidupan ini tentu kita semua berjuang menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Tidak semua masa lalu yang kita ukir meninggalkan jejak yang membanggakan. Begitu pula dengan para penulis di Alkitab, yang juga adalah manusia biasa seperti kita. Contohnya seperti Rasul Paulus, di mana masa lalunya sangat kelam, mungkin menjadi jerat yang menghantuinya. Namun dengan segala latar belakang yang ada, ia menghabiskan seluruh hidupnya sejak pertobatan hingga kematiannya sebagai martir, bekerja tanpa lelah bagi kerajaan Allah. Paulus mengatakan bahwa ia melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Allah bagi kita di surga, karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Segala yang Paulus lakukan dimotivasi oleh apa yang telah Kristus lakukan baginya dan bersamanya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah disalib dengan Kristus. Yang perlu kita garis bawahi adalah pernyataan Paulus, bukan hanya Yesus yang telah disalibkan bagi kita juga telah disalibkan dengan Kristus. Di sini kesadaran yang dimiliki Paulus juga perlu kita miliki. Kita perlu menganggap diri kita sudah benar-benar mati bagi dosa. Kita mati terhadap keinginan daging dan pengejaran yang egois, dan hidup untuk mengejar hal-hal yang menyenangkan Allah. Saat ini terlalu banyak orang Kristen menghadap ke dua arah pada waktu yang sama, seperti istri Lot yang berlari ke satu arah tetapi menghadang ke arah lain. Banyak yang mengharapkan surga tapi mencintai dunia ini juga. Jangan ulangi kesalahan yang dilakukan seperti istri Lot. Marilah kita semua yang mengaku percaya kepada Kristus menyadari bahwa kita juga sudah mati bersama-sama dengan Kristus di kayu salib. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membawa transformasi yang luar biasa bagi hidup kita, supaya kita tidak kembali pada kehidupan lama, tidak berdiri di atas rencana kita sendiri dengan segala kekuatan kita, dan selesai dengan keangkuhan hidup kita. Mari saudaraku, kita undang selalu Kristus untuk muncul dalam hidup kita, dan Dia menguasai hidup kita senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita menjalani hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan anugerah-Mu, firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan hari ini. Biarlah sebagai pengingat dalam diri kami bahwa sesungguhnya kami sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Dan biarlah Tuhan, penebusan yang mahal boleh kami ingat selalu, bahwa kami manusia yang berdosa sesungguhnya sudah dilayakkan oleh Tuhan. Bapa, ajar kami untuk meninggalkan kehidupan lama kami. Teguhkan kami melangkah di dalam kehidupan kami yang baru bersama dengan Tuhan. Biar ya Tuhan, kehidupan kami senantiasa di dalam pimpinan dan kontrol daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Terus kami bawa pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, hari demi hari terjadi perbaikan kesejahteraan. Kembali banyak orang bekerja, berpenghasilan, dan Tuhan pakailah pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah untuk mampu memimpin negara dan bangsa kami ini ke arah yang lebih baik. Biarlah mereka bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan pakai sebagai alat perpanjangan berkat Tuhan, menjangkau setiap jiwa yang membutuhkan, dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam pelayanannya. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang masih saat ini sulit mendapatkan perizinan beribadah. Biarlah Tuhan permudah jalannya, bukakan jalan bagi pengurusan perizinan gereja Tuhan, sehingga Bapa pada waktunya nanti gereja Tuhan boleh berdiri dan setiap jemaat Tuhan boleh beribadah dengan tenang dan aman. Jauhkan daripada orang-orang yang jahat yang selalu ingin menghalangi perizinan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Terus kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lindungi dan jagai di dalam segala aktivitas kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan yang berkuasa. Pakai keluarga kami sebagai alat untuk menyatakan Tuhan, menunjukkan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, supaya banyak orang pun mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terlebih berkati juga untuk usaha dan pekerjaan kami. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan rezeki yang datangnya daripada Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami. Biarlah tercukupi segala kebutuhan kami Bapa, di tengah kondisi yang saat ini sulit. Dan Tuhan, bila pun ada berkat lebih bagi kami, ajar kami mengelolanya dengan bijak, dan ajar kami untuk berbagi bagi sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Tuntun kami Tuhan selalu di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.